Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Udara pagi di hari ini dapat kita hirup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang semangat. Demikian juga yang sakit pun, semoga bersemangat pula. Semuanya kiranya memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang kita renungkan, Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudaraku, pengalaman dilupakan merupakan pengalaman pahit. Terlebih jika yang melupakan orang dekat. Bisa saudara sendiri, teman, bahkan ada anak yang melupakan orang tuanya sendiri. Karena tidak menyenangkan, dilupakan akibatnya, melahirkan keluhan kecewa. Ada saatnya orang beriman pun mengeluh. Kita bisa melihat pada diri orang lain atau terjadi pada diri sendiri. Terutama muncul saat merasa dilupakan Tuhan. Jelas, dilupakan sungguh merupakan pengalaman pahit. Barang siapa mengalaminya, bisa merasa sesak hatinya dan gelisah batinnya. Keluhan ini terekspresikan bisa melalui bentuk ungkapan kata-kata. Simaklah Mazmur tadi. Kita menangkap suasana hati dan emosi pemazmur yang mengalami kesukaran dan kepedihan. Saat itu ia berada dalam bahaya maut. Dan ia merasa tidak ada seorang pun mau menyelamatkannya. Termasuk Tuhan pun melupakannya. Sekaligus bersembunyi. Tuhan tidak mau ditemui. Situasi malang demikian tentu menyedihkan pemazmur. Dia merasa tidak ada lagi yang mau menolong. Pemazmur selain meratap sedih karena dilupakan, ia juga mengalami ketakutan luar biasa. Ia merasa Tuhan meninggalkannya. Tuhan berpaling, tidak mau menjumpainya. Dari situasi yang terjepit kesulitan berat, maka pemazmur meratap dan berteriak minta tolong. Harapannya, Tuhan bersedia mendengarkan dan membebaskannya. Saudaraku, sepenggal ungkapan keluhan dan ratapan pemazmur itu bukan mengada-ada, bukan isapan jempol belaka. Itu betul-betul terjadi dalam kehidupan orang beriman. Hal demikian tidak hanya pada pemazmur. Kita pun bisa mengalami pengalaman serupa. Pengalaman melelahkan secara batin itu ternyata harus kita alami. Ada situasi hidup amat berat yang dialami orang beriman. Bagaimanapun, orang beriman pun bisa dibelit permasalahan. Permasalahan itu ada dan nyata. Permasalahan itu tidak memilih-milih orang. Problema kehidupan bisa hadir kepada siapapun. Tak peduli usia, suku,
bahkan termasuk agama dan keyakinannya. Kita seperti pada umumnya manusia, harus menghadapi fakta kehidupan yang beragam, termasuk seperti pengalaman pemazmur. Hanya saudaraku, kita tidak boleh berhenti di situ. Sebaliknya melihat keseluruhan pengalaman pemazmur. Selain ia mengeluh, meratap pedih, pada ayat-ayat berikutnya, ratapan itu berganti, kesedihan itu berakhir. Pemazmur bersorak-sorai. Ia menyatakan, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Mengapa? Ternyata badai hidupnya berlalu. Ya, Tuhan ternyata tidak melupakannya. Tuhan bersedia menyelamatkannya. Tuhan berbuat baik kepadanya. Saudaraku, keluhan itu ada, tapi hendaknya jangan terus-menerus disimpan dalam diri kita. Keluhan yang berlebihan tidak memberi sumbangan positif yang membuat hidup kita lebih baik, malah mempersuram realitas. Karena itu, stop keluhan. Keluhan berkelanjutan berarti melupakan bahwa kasih Allah dan tindakan Allah terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, pengalaman mengecap kebaikan Tuhan dan aksi penyelamatannya, inilah tumpuan kekuatan kita. Hidup kita tidak dihabiskan hanya meratap dan mengeluh. Hidup kita pun harus diwarnai dengan wajah sukacita dan sorak-sorai. Kita berjumpa dengan Allah yang mengingat kita dengan kebaikannya. Inilah modal Anda dan saya ketika kita menjalani hari ini. Inilah yang patut mewarnai aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya sepanjang tahun 2023 ini, Engkau sekali-kali tidak melupakan kami. Inilah sumber vitalitas dan kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.